Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi al-muqsirah bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita kepada bulan Sya'ban ini. Pada bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah, yang merupakan bulan di dalamnya memiliki keutamaan yang agung, dan ketika kita memasukinya dan menyibukkan diri dengan amal-amal soleh di dalamnya adalah sebagai persiapan menuju Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu hanyalah datang dari hati-hati yang bertakwa. Di antara bukti keagungan bulan Sya'ban adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa Sya'ban di dalamnya. Sebagaimana hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alam araka tasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban." Aku belum pernah melihatmu berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban di antara bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia di dalamnya. Mengapa bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh banyak orang di dalamnya? Karena dia dikatakan oleh Rasulullah SAW baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban terletak di antara bulan Sya'ban, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tersebut adalah di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara berturut-turut, dan satu di antaranya adalah terpisah, yaitu bulan Rajab. 3 bulan yang berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram. Lalu terpisah satu di antara 4 bulan yang haram tersebut adalah bulan Rajab. Sehingga banyak manusia yang terfokus, terkonsentrasi untuk banyak menambah ibadah-ibadah mereka di bulan-bulan haram tersebut. Adapun bulan Ramadan kita sudah ma'ruf, sudah mengenal bulan Ramadan bagaimana keutamanya, sehingga banyak manusia terlalaikan dari bulan Sya'ban, terlalaikan dari menyibukkan diri-diri mereka dengan ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah ta'ala." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal selama setahun. Adapun amal-amal pekanan adalah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis. Fa ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka beliau melanjutkan alaihi salatu wassalam, aku suka amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Kata beliau, ahabbu an yurfa amali. Ini menunjukkan bahwasanya amalan puasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal kita adalah amalan yang mustahab, bukan amalan yang wajib. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad ini, ada beberapa hal yang menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban. Keutamaan pertama adalah bahwa pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan hamba pada setiap tahun, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh. Ini keutamaan pertama, bahwasanya amalan hamba pada setiap tahun diangkat pada setiap bulan Sya'ban. Adapun keutamaan kedua dari bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan. Karena para salaful ummah adalah menjadikan bulan ini sebagai persiapan untuk memanen pahala di bulan Ramadan. Untuk memanen di bulan Ramadan. Lalu amalan apa saja yang hendaknya kita biasakan, hendaknya kita mulai rutinkan pada bulan ini? Yang pertama adalah puasa sunnah. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu ummul mukminin, yang mana beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menceritakan tentang kondisi Rasulullah alaihi salatu wasallam pada bulan Sya'ban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sampai kami mengatakan seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum, dan terkadang beliau memperbanyak berbukanya di hari-hari Sya'ban sampai kami mengatakan beliau berturut-turut tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qat ila Ramadan. Tidaklah kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh, ya, selain di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa setelah Ramadan, kreatnya adalah selain di bulan Sya'ban. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu amalan kedua adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Para ulama, salah satu di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan sampai menutup majelis ilmu beliau. Untuk apa? Untuk memperbanyak bacaan Al-Quran beliau, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran beliau, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan beliau sudah siap karena sudah melakukan pelatihan di bulan Sya'ban. Kemudian amalan yang ketiga setelah memperbanyak puasa sunnah, yang kedua adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, yang ketiga adalah meningkatkan salat malam dan zikir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal mafruḍah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Lalu amalan yang keempat yang mungkin kita terlalai karena memperbanyak amalan-amalan pribadi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan sosial. Amalan-amalan sosial. Karena pada prinsipnya amalan-amalan yang kita perbanyak di bulan Ramadan adalah hendaknya kita latih di bulan Sya'ban ini. Yaitu diantara adalah amalan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah seorang hamba melewati satu hari yang mana dia berada di waktu pagi saat itu, melainkan turun malaikat, 2 malaikat kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang suka berinfak dengan ganti yang lebih baik atau semisalnya. Dan malaikat yang satunya lagi berdoa kepada Allah, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang suka menahan hartanya dengan kehancuran hartanya, waliyadzubillah. Maka beberapa amalan yang sifatnya pribadi fardiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah diiringi dengan amalan sosial kita kepada sesama masyarakat, yang hendaknya hal ini bisa menjadi kebiasaan kita kelak di bulan Ramadan, sehingga kita dapat memanen pahala di bulan Ramadan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Prinsip dalam Islam, setelah kita mengetahui prinsip pelatihan
pada bulan Sya'ban adalah melatih semua amalan-amalan yang kita rutinkan di bulan Ramadan. Maka pada khutbah kedua ini kita mengenal prinsip Islam yang lain, yaitu prinsip keseimbangan. Maksudnya apa? Kita telah sedikit dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yamalu hatta tamallu." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bosan sampai kalian bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allahi ma dama wa in qall. Dan sebaik-baik amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Ini prinsip Islam yang wajib kita ketahui. Sehingga ada beberapa kondisi yang mana seseorang dibolehkan untuk tidak memperbanyak amalan-amalan yang khatib sebutkan di khutbah pertama karena beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika amalan-amalan sunnah tersebut menyebabkan kelemahan secara fisik secara berlebihan, menyebabkan kelemahan fisik secara berlebihan. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyedikitkan puasa dan mengatakan innahu yamna'uni min qiraatil Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengurangi dengan banyaknya puasa karena menurut pribadi beliau dengan banyak berpuasa sunnah adalah menghalangi beliau dari membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an ahabbu ilayya minas shaum. Sedangkan menurut beliau membaca Al-Qur'an adalah lebih beliau sukai daripada berpuasa. Fa qiraatul Qur'an afdalu minas shiyam, karena membaca Al-Qur'an adalah lebih afdal, lebih utama dari puasa sunnah. Ini kondisinya apabila dengan seseorang berpuasa lalu dia tidak kuat untuk mengeluarkan suaranya untuk membaca Al-Qur'an. Lalu kondisi kedua, seseorang dibolehkan untuk mengurangi porsi kuantitas puasa dan sholat malamnya adalah ketika dia sakit dan dalam perjalanan. Hal ini bisa kita ambil istinbatnya di dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan. Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya mengganti di hari yang lain. Sisi pendalilannya adalah ketika puasa wajib Ramadan saja mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan, walaupun nanti diganti di hari yang lain, apalagi puasa sunnah. Apalagi puasa sunnah. Alasan ketiga adalah ketika melemahkan jihad ataukah pekerjaan yang berat. Berkata Al-Hasan, kata beliau rahimahullah ta'ala, nufusukum matayakum ila rabbikum. Jiwa-jiwa kalian adalah kendaraan-kendaraan kalian menuju Rabb kalian, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pesan beliau, fa aslihu matayakum tusilukum ila rabbikum. Perbaikilah kendaraan-kendaraan kalian, maksudnya badan-badan kita, agar tidak terlalu lemah, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab keempat adalah ketika seseorang dengan memperbanyak puasa sunnah ataukah sholat malam sampai melalaikan hak keluarganya. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah SAW, sum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Maksudnya puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Wa nam wa qum, tidurlah dan salat malamlah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena jasadmu punya hak darimu, punya hak darimu untuk mendapatkan haknya. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, begitu pula matamu memiliki hak atasmu yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu atau keluargamu pun memiliki hak-hak yang wajib engkau tunaikan. Dengan demikian, anjuran khatib di khutbah pertama tentang beberapa keutamaan
amalan-amalan yang hendaknya kita persiapkan di bulan Ramadan kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, agar jangan sampai kita melalaikan hak-hak yang lain, hak badan kita, hak keluarga kita, dan hak kesehatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita untuk bertemu Ramadan dan menyelamatkan Ramadan untuk kita berjumpa dengannya, dan menyelamatkan kita amalan-amalan kita agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallim lana, Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu lana mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.